Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat sore lah. Selamat sore. Karena kita hari ini merayakan Hari Natal. Hari ini tanggal berapa sih, Rosa? 25. Oh iya, bener ya, tanggal 25 ya. Kita mau Natalan hari ini. Yuk adik-adik, semuanya udah siap belum di rumah? Mau dengerin firman Tuhan, mau merayakan Natal. Siapa yang udah siap? Saya langsung. Saya. Oke deh, mantap. Oke ya, semua udah duduk yang rapi, tenang. Semuanya kita mau rayakan Natal ya. Yuk kita mau nyanyi lagu Hari Natal Sungguh Senang. Kita udah nyanyikan lagu Natal ya. Sebelum kita mulai merayakan Natal, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau merayakan Natal. Tuhan pimpin supaya kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati. Tuhan pimpin juga ibadah kami pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagu ini lagi loh. Apa itu, Rosa? Ini. Ding dong ding, ding dong ding. Oh, ding dong ding. Iya. Jingle bells. Oke. Ding
Arcia Louis. Hari ini kita akan bermain pianika dengan sampai menyanyi. Ayo kita mulai. Seneng ya kita mau merayakan Natal. Lawson di rumahnya udah pasang lampu Natal. Lawson belum. Kita kan mau merayakan Natal. Ini udah hari Natal. Adik-adik pasti udah pasang tuh Natal ya. Baik yang kecil kek, mau gede kek ya. Tapi kita seneng ya. Kita mau nyanyikan lagu Pohon Natal, Lawson. Oke. Pohon terang. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine.
times, everyone. Bye-bye. Nah, langsung. Tadi kita ngomong tanggal 25 hari apa? Hari Natal. Kita mau nyanyi Malam Kudus loh. Ingat waktu masa dulu ya, Malam Kudus betapa semua orang mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus. Ya, senang semuanya. Kita nyanyikan Malam Kudus. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik, Lause. Baik, Lause. Lause bagaimana? Lause baik, Lause senang kalian semua baik. Nah, Lause dengar bahwa kalian semua dapat kado dari mama atau papa ya? Iya, Lause dapat. Dapat. Lause. Lause dapat, Lause. Wah, bagaimana kadonya? Tidak bagus, Lause, jelek. Tidak bagus. Jelek semua. Apakah kado yang kalian dapatkan sesuai dengan permintaan kalian? Tidak sesuai, Lause, tidak sesuai. Boleh nggak ditunjukkan hadiah apa yang kalian terima? Kain sama batu, Lause. Kain. Ya, Lause melihat kalian mendapatkan hadiah batu dan kain ya. Menurut kalian, apakah hadiah itu lebih bagus dari hadiah yang kalian minta? Lebih jelek, Lause. Lause. Nah, bagaimana kalau Lause kasih tahu ke kalian? Kalau hadiah yang kalian dapatkan jauh lebih bagus dari yang kalian minta. Masa sih, Lause? Nggak mungkin toh, Mah. Ya, siapa yang dapat kain? Saya, Lause. Menurut kalian, apa kegunaannya kain ini? Buat ngelap-ngelap. Buat mandi, buat Ya, simut. kalau kalian lihat bentuk kainnya sangat tidak istimewa, bukan? Iya. Iya, Lause, tidak istimewa. Nah, hanya berupa kain polos dan cenderung kotor. Seandainya kalau kita menemukan kain itu di jalan, mungkin kita tidak akan mengambilnya karena kita anggap tidak berguna, bukan? Iya, Lause. Ya, Lause, betul kali.
Anak-anak, kain yang polos, tidak menarik, dan kelihatannya tidak berguna, ternyata bisa dipakai Tuhan sebagai sesuatu hal yang sangat berguna. Lause mau ajak kalian buka Alkitabnya dan kita baca di Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Lause bacakan, kalian dengarkan ya baik-baik. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lause, apa hubungannya kain dengan berita kelahiran Tuhan Yesus yang baru saja kita baca? Anak-anak, coba kita perhatikan. Tadi malaikat bilang kepada gembala bahwa mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, bukan? Iya. Ya. Ya. Kain lampin bukan hal yang asing bagi para gembala. Kain lampin yang tidak menarik, polos, dan kelihatannya tidak berguna itu biasanya dipakai oleh para gembala untuk membungkus anak-anak domba yang baru lahir, untuk memberikan kehangatan kepada anak domba itu. Malaikat memberikan tanda kain lampin kepada para gembala, sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan yang mana juru selamat itu. Kenapa kain lampin itu yang dipakai Lause? Kenapa bukan kain Maria ibunya atau kain lain yang lebih bagus? Allah yang berdaulat bisa saja mengatur kelahiran Tuhan Yesus di istana yang megah, di rumah yang nyaman, dan kelahiran Yesus bisa saja dibantu oleh dokter yang terkenal dan hebat. Tetapi Allah memilih tempat yang sangat sederhana dengan peralatan yang sangat sederhana juga sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan untuk memamerkan kemegahan, kemewahan, dan pesta pora, tetapi dalam kesederhanaannya Allah ingin menunjukkan bahwa semua orang bisa datang dan mendapatkan kasih Allah melalui Tuhan Yesus. Kalau batu apa hubungannya Lause? Gak ada hubungannya sama sekali dia sama kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang Lause mau tanya dulu. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian mendapatkan hadiah batu? Tebel. Aku kesel. Kenapa Lause? Tebel dan kesel. Iya, kesel banget. Kain masih mending bisa buat lap-lap. Nah, kalau batu apa gunanya? Nah, anak-anak, berarti kita sepakat ya kalau batu itu nggak berguna, jelek, dibuang orang. Bahkan kadang-kadang batu digunakan orang buat maksud yang nggak bagus, bukan? Iya. Iya Lause. Ya Lause. Ya. Ya Lause. Misalnya, buat lempar musuhnya kalau lagi berantem, atau hal-hal kurang baik lainnya. Bener nggak? Iya. Benar Lause. Benar. Coba sekarang perhatikan lagi dalam Lukas 2 yang kita baca tadi. Ada dua tanda yang diberikan oleh malaikat kepada para gembala, yaitu bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan Dan palungan Lause. Palungan Lause. betul sekali, terbaring di dalam palungan. Dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan.
Palungan adalah tempat menaruh makanan ternak. Biasanya dibuat dari batu yang dipahat dan menempel pada dinding kandang hewan ternak itu. Pada zaman Tuhan Yesus lahir, biasanya palungan yang digunakan yang terbuat dari batu. Nah, anak-anak, batu yang tadi kalian anggap tidak berguna, dibuang di pinggir jalan, ternyata dipakai Allah sebagai tempat tidur dari Tuhan Yesus, Sang Raja Agung. Sesuatu yang dianggap manusia sebagai barang yang tidak berguna, dipakai Allah sebagai alat bagi bayi Yesus yang mulia. Manusia yang berdosa juga sama dengan batu yang tidak berguna. Dianggap tidak berharga dan patut untuk dibuang. Tetapi syukur kepada Allah yang Maha Kasih. Ia menilai semua manusia sangat bernilai. Allah tidak mau membuang manusia karena Dia sangat mengasihi kita semua. Dan bukti kasihnya yang besar adalah dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal lahir dalam dunia untuk mati menebus dosa manusia. Agar kita yang tadinya layak dibuang dapat dipakainya menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Aku nggak sangka ternyata hadiah yang kita terima punya arti yang lain ya, Lausya. Iya, aku tadinya malah sama mama papa karena memberikan kita hadiah yang tidak berguna ini. Ya, anak-anak, wajar kalau kita mau hadiah yang istimewa di hari Natal ini. Tetapi yang harus kita ingat bahwa sebenarnya hadiah yang sangat luar biasa istimewa telah Allah berikan, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk mati menebus dosa manusia. Nah, pertanyaannya, apakah kalian sudah menerima hadiah terbesar itu? Sudah. Udah, Lausya. Sudah. Sudahkah kalian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kalian? Sudah. Udah, Lausya. Ya, Allah mau semua manusia bisa datang dan menemukannya. Setiap kita begitu dikasihinya karena setiap kita begitu berharga di hati Allah. Mari kita masuk dalam doa. Aku dapat hadiah. Loh, kok hadiah kamu lebih gede, aku lebih kecil? Iya dong, kan aku anaknya baik, suka ikut sekolah minggu, suka belajar tiap hari. Aku juga, aku suka ikut sekolah minggu, aku bantu papa mama, aku mau tuker. Nggak boleh, ini punya aku, kamu dulu udah kasih buat aku. Aku mau tuker. Nggak boleh. Halo anak-anakku. Kalian sedang apa sih? Kok ribut-ribut Papa dengar dari tadi? Kenapa? Malu tuh sama teman-teman sekolah minggu yang lagi nonton acara Natal hari ini. Kenapa? Itu Priscil mau punya aku, padahal kan papa udah kasih buat aku. Kenapa Priscil mau minta punya Koko? Karena koko lebih gede, aku lebih kecil. Oh, jadi Priscil mau yang besar, mau yang hebat. Iya, seperti Koko punya. Nah, adik-adik sekolah minggu, GKI Bogor, Alam Sutra, maupun sekolah St. John, hari ini tema Natal kita adalah The Greatest Gift, hadiah yang terbesar. Nah, adik-adik tahu tadi di dalam drama Natal ada cerita, yaitu hadiah yang pertama diberikan adalah apa? Kain. Iya, kain. Kain itu adalah lambang daripada kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Maria itu melahirkan Tuhan Yesus, dia membungkus dengan kain lampin. Jadi, kain itu hadiah yang indah juga, meskipun tidak seindah seperti yang kita mau, misalnya boneka, atau PlayStation, atau hadiah-hadiah yang lain. Yang kedua tadi apa? Batu, ya. Batu itu menggambarkan apa? Menggambarkan palungan.
tempat makannya si Embe. Ya, nah di palungan itulah Tuhan Yesus lahir. Adik-adik sekalian, Moses dan Priscilla, tahu nggak kalian bahwa hadiah yang kita punya, hadiah yang kita miliki, hadiah ini meskipun dari papa mama, meskipun mahal, meskipun indah, tetapi hadiah yang ada di tangan kita itu tidak ada artinya dibanding dengan hadiah yang Tuhan Yesus berikan. Yaitu apa? Yaitu dia mau lahir ke dalam dunia sehingga kita, orang-orang yang berdosa, bisa diselamatkan. Moses orang berdosa nggak? Berdosa. Priscilla orang berdosa nggak? Wah, kita semua orang berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau datang di dalam hidup kita. Dia mau jauh-jauh dari sorga untuk datang ke dalam dunia, menebus dosa-dosa kita. Itu hadiah yang paling indah, yang paling besar, yang paling hebat, yang tidak bisa diberikan papa mama, lause, guru, opa, oma, semuanya tidak bisa memberikan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan the greatest gift, hadiah, yaitu apa? Dirinya sendiri. Nah, tapi papa mau tanya nih, Musa mau tanya sama adik-adik semua. Pertanyaannya gampang. Kalau Tuhan Yesus sudah kasih hadiah buat saya, buat kita, buat semua orang, pertanyaannya, apa sih yang harus kita berikan kepada Tuhan? Kita juga harus memberikan yang terbaik. Kita harus memberikan yang hebat juga buat Tuhan. Masih ingat nggak cerita tentang orang Majus? Masih ingat? Ingat. Iya, cerita tentang orang Majus, ya. Orang Majus, ada yang bilang ada 3, tapi sebetulnya lebih dari 3. Karena mereka datangnya dari tempat yang jauh sekali. Mereka naik apa? Naik onta, iya. Mereka jalannya jauh. Bahkan ada yang bilang itu sampai lebih dari 1 tahun loh. Melakukan perjalanan untuk ketemu siapa? Untuk ketemu Tuhan Yesus. Yesus sudah berumur hampir 2 tahun pada waktu orang Majus itu datang. Mereka melihat bintangnya dan mereka mengikuti akan bintang itu. Sesudah bintang itu berhenti di Bethlehem, mereka kemudian datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mereka memberikan apa? Mereka memberikan persembahan, yaitu apa? Ada yang tahu? Moses tahu apa aja? Emas. Emas, pinter. Kemenyan. Kemenyan, iya pinter. Priscilla. Yang ketiga? Mur, iya. Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu adalah simbol atau tanda satu hadiah untuk raja. Emas itu begitu mulia, begitu hebat, dan itu adalah Yesus. Yesus itu sebagai raja di atas segala raja. Dia hebat, dia agung, dia besar, karena dia adalah pencipta. Pada waktu orang Majus memberikan hadiah emas, itu artinya dia menghormati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai raja. Yang kedua, dia memberikan apa? Kemenyan. Kemenyan itu apa? Kemenyan itu seperti bau-bauan, dupa, ya. Dan itu biasanya dibawa oleh imam. Imam itu membawa akan korban. Imam itu membawa akan
persembahan. Dan tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus itu adalah imam? Ya, dia adalah sang imam itu sendiri. Pada waktu dia membawa persembahan, apa yang dia bawa persembahannya? Yang dia bawa persembahannya itu adalah bukan kambing domba, bukan. Tapi yang dia bawa itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mencurahkan darahnya, lambungnya ditombak, lalu tangannya dipaku. Dengan darahnya dia membawa korban, sehingga dia diberikan hadiah kemenyan. Karena dia adalah imam yang membawa darahnya sendiri, supaya semua orang bisa datang ke surga, berjumpa dengan Bapa kita, Allah kita yang hidup. Iya, betul sekali. Dan ketiga dia bawa apa? Emas. Kemudian yang ketiga adalah mur. Iya, mur, ada yang tahu mur apa? Mur bukan itu loh ya, yang ada di mobil, ada di sepeda, yang diputer-puter, itu bukan ya. Mur itu apa? Mur itu adalah sebuah minyak yang dioles ketika orang itu sudah mati, supaya orangnya bisa lebih tahan lama, tidak busuk, tidak bau. Diberikan akan minyak. Dan pada waktu orang Majus itu membawa persembahan mereka, yaitu kepada Tuhan Yesus, mur itu mengingatkan bahwa Tuhan Yesus akan mati. Dia akan disalibkan, dia akan menderita, dan dia akan membawa kita semua untuk pergi ke surga. Hanya melalui kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, maka Lause, Moses, Priscilla, kita semua, kita akan hidup. Ya, dan itulah hadiah, the greatest gift, hadiah yang paling besar, yaitu darah Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus yang disalib. Tetapi dia bukan hanya disalib, dia mati dan dia bangkit dari kematian, dan dia duduk di sebelah kanan Allah, dan dia satu waktu dia akan datang kembali. Adik-adik sekalian, mari kita memberikan persembahan seperti orang Majus yang memberikan yang terbaik. Kita memberikan hidup kita bagi Tuhan. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kiranya Natal ini kita boleh memberikan yang terbaik, hadiah, yaitu hati kita, hidup kita untuk Tuhan Yesus. Oke? Baik. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sudah dengar tadi Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Wow, Tuhan Yesus baik banget ya Lause ya. Oh, baik. Dia tuh datang Yesus ke dalam dunia sebagai hadiah buat kita. hadiah ya. Iya. Senang sekali Senang Lause. sekali. Nah, adik-adik, yuk kita mau nyanyi lagu Seorang Anak Telah Lahir ya.
sampai ia merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Children, we will dream of Christmas morn and all of gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life. The years went by, we learned more about gifts and giving of ourselves and what that means. On the dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, just because of love, because of love. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengucap syukur ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau siapin persembahan kita. Yuk, semuanya duduk diam. Kita mau siapin persembahannya. Oke, siap? Yuk kita mau nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai.
mau doa persembahan ya. Semua kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mau lahir untuk kita sebagai hadiah untuk menebus dosa kita. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Tuhan, ini ada sedikit ucapan syukur dari kami, persembahan dari orang tua kami. Tuhan tolong pimpin, berkati persembahan ini supaya bisa berguna untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik boleh duduk. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita ya hari ini. Yuk adik-adik, kita semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami bisa mendengarkan berita Natal yang indah dari-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, dan juga terima kasih karena kami bisa duduk diam, duduk tenang, mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Hari Natal semuanya. Yuk kita nyanyi lagu Selamat Hari Natal.